Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kita masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan. Saya Azrul Tafa Sebagai menggambar. Saya Khairul Muhammad Azmi sebagai penggambar juga. Saya Rasa Santa Khairani sebagai penggambar ilustrasi. saya Winnie Daswastia, saya sebagai penggambar dan dubbing. Saya Lasmati sebagai Dani. Saya Tria Juliana sebagai ide. Saya Tria Juliana sebagai Dani. Saya Kelak Jabir Setiawan sebagai Dani. Awal mula terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ini adalah kisah menarik tentang kelahiran kepulauan yang kita kenal sebagai Indonesia. Sebuah kisah yang ditulis oleh alam selama jutaan tahun. Berikut proses terbentuknya kepulauan. Pada proses awal, bayangkan 3 raksasa purba yang bergerak lambat, yaitu lempeng Eurasia membawa Asia di pegunungannya, lempeng Indo-Australia membawa India dan Australia, dan lempeng Pasifik raksasa samudra dari timur. Jauh di masa lalu, sekitar 50 juta tahun yang lalu, mereka mulai saling mendekat, bergerak tak terhindar menuju takdir benturan. Di barat, lempeng Indo-Australia yang lebih berat dan padat menyelam menunduk di bawah lempeng Eurasia yang lebih ringan. Peristiwa dramatis ini disebut subduksi. Tekanan yang luar biasa ini tidak hanya menyebabkan gesekan dahsyat yang melahirkan gempa bumi, tetapi juga memicu panas luar biasa. Saat lempeng yang menyelam itu meleleh di kedalaman bumi, ia menghasilkan magma panas pijar. Karena lebih ringan, mulai merangkak naik, mencari jalan keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Inilah momen kelahiran busur vulkanik yang membentang dari ujung Sumatera, menyusuri Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Setiap letusan, setiap muntahan lava dan abu adalah setetes darah dari bumi yang dingin dan memadat. Lapis demi lapis membentuk tulang punggung pulau-pulau besar. Sumatera dan Jawa dengan jajaran gunung berapi, mereka yang berkasa adalah monumen hidup dari pertemuan 2 raksasa tektonik ini. Tanah yang subur yang kita nikmati hari ini adalah hadiah dari api purba itu. Sementara itu, di timur, drama lain terjadi bagian timur Indonesia, seperti Kalimantan atau paparan Sunda dan Papua. Paparan Sahul memiliki asal-usul yang sedikit berbeda. Kalimantan adalah bagian tua dari lempeng Eurasia yang dulunya terhubung dengan Asia. Papua dan sebaliknya adalah pecahan yang bergerak dari benua Australia. Ketika lempeng Pasifik dari timur dan lempeng Indo-Australia dari selatan bertemu dan bertarung dengan tepi timur lempeng Eurasia, pergerakan ini mendorong, melipat, dan memuntir batuan di wilayah seperti Sulawesi dan Maluku. Inilah mengapa bentuk pulau-pulau di sana terlihat begitu unik dan kompleks, seperti persimpangan jalan geologis. Papua yang didorong oleh Australia yang bergerak ke utara, mengangkat pegunungan tinggi, termasuk puncak-puncak bersalju yang mengejutkan. Pasang surut samudra. Setelah semua pertarungan raksasa dan letusan gunung berapi, ada satu aktor lagi, yaitu samudra. Selama zaman es, ketika air laut membeku menjadi gletser, permukaan laut turun drastis. Saat itu, sebagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menyatu dengan Asia, membentuk sebuah daratan luas yang disebut paparan Sunda. Begitu juga Papua yang terhubung dengan Australia melalui paparan Sahul. Ketika iklim menghangat dan es mencair, permukaan laut kembali naik. Air membanjiri paparan-paparan dangkal tersebut, dan daratan besar itu pun tenggelam, menyisakan puncak-puncak yang menjulang sebagai pulau-pulau. Peristiwa naik turunnya air laut inilah yang secara final memisahkan dan membentuk kepulauan yang kita kenal hari ini. Kini, Indonesia adalah hasil akhir dari kisah ini. Sebuah negeri kepulauan yang lahir dari tumbukan lempeng, ledakan vulkanik, dan pasang surut samudra.
Ia berdiri sebagai bukti nyata bahwa bumi kita adalah tempat yang hidup, terus bergerak, dan terus membentuk dirinya sendiri. Begitulah asal-usul Kepulauan Indonesia. Sekian dari perkenalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.